Oke adik-adik, assalamualaikum. Ketemu dengan kakak. Sekarang kita akan coba bahas mengenai minyak bumi adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk minyak bumi ini ya, kita akan coba membahas pembentukan dan komposisi dari minyak bumi ya. Seperti kita tahu, negara kita ini adalah negara yang kaya dengan minyak bumi. Tetapi untuk saat ini justru posisi negara kita ini sudah tidak strategis lagi karena produksi minyak buminya sudah mulai berkurang adik-adik. Ya, jadi kita banyak ambil minyak bumi kita ya, dijual ke luar negeri dalam bentuk minyak mentah, kemudian sudah jadi dikembalikan lagi ke kita dan kita harus membelinya begitu adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebagian besar dari komponen minyak mentah ini adalah hidrokarbon jenuh, yaitu alkana dan sikloalkana. Minyak mentah ini merupakan campuran yang sangat kompleks ya, jadi banyak sekali, tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali, yaitu 50-95% adalah hidrokarbon. Kemudian terutama golongan alkananya ya, dengan berat molekul di atas seratusan, jadi ini panjang sekali ya. Kemudian sikloalkana, senyawa aromatik juga ada, senyawa mikro, asam-asam organik juga ada, unsur-unsur anorganik seperti belerang juga ada. Hidrokarbon dalam minyak mentah terdiri atas hidrokarbon jenuh, alifatik, dan alisiklik ya. Kemudian adik-adik, untuk pengolahan minyak mentah sendiri, minyak mentah ini merupakan campuran yang sangat kompleks ya. Jadi sebelum kita dapat membeli bensin di SPBU, itu sebenarnya minyak mentahnya mengalami proses yang panjang adik-adik, yang melalui proses destilasi bertingkat. Nah, untuk penyulingan minyak bumi ini ya diolah di kilang melalui prinsip fraksionisasi ya. Penyulingan bertingkat dengan perbedaan titik didih di antara fraksi-fraksi minyak mentah. Nah, ini gambarnya adik-adik ya. Ini gambar dari proses penyulingan bertingkat. Jadi sebelum kita dapat bensin untuk kendaraan kita, adik-adik ya, di sini minyak mentah melalui proses ini terlebih dahulu. Nah, untuk minyak mentahnya masuk di sini adik-adik. Ya. Nah, nanti pada ini diukur atau di set pada suhu-suhu tertentu adik-adik. Misalkan pada 200 derajat sampai 300 derajat Celcius nanti akan keluar kerosin. Kemudian diesel, pelumas, ini residunya. Ini ada pembentukan gas di sini. Ya. Nah, untuk gas ini 1 sampai 4 kita lihat untuk kerosin misalkan dengan jumlah C 11 sampai 15. Digunakan untuk bahan bakar pesawat ya. Yang kompor juga bisa ya, sekarang sudah jarang digunakan, atau untuk proses pembuatan bahan kimia ya. Nah, kita lihat adik-adik ya, untuk bensin ya, ini biasanya bahan bakar cair itu jumlahnya C5 sampai C10 ya. Nah, justru residunya juga banyak digunakan di aspal ya. Kemudian untuk waterproofing juga sama, untuk tapi C-nya lebih dari 50. Kemudian ada cracking minyak bumi adik-adik. Hidrokarbon yang panjang itu bisa dibikin pendek dengan proses cracking, atau bahasa Indonesia direngkah atau perengkahan. Tapi kalau yang panjang bisa dibuat yang pendek juga adik-adik bisa dibuat yang panjang gitu. Ya, namanya itu reforming ya. Nah, cracking ini bisa dilakukan dengan cara perengkahan termal atau perengkahan katalitik. Perengkahan termal ini suhunya 500 derajat Celcius, tekanan 25 atm adik-adik ya. Tapi pada umumnya produknya ini kurang stabil ya. Maka prosesnya diganti dengan perengkahan katalitik, jadi cracking katalitik ya. Ini menggunakan katalis yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Bilangan oktan adik-adik, jika kita tahu sering dengar bilangan oktan itu pada bensin ya. Nah, ketukan atau bilangan oktan itu lekat dengan ketukan mesin ya. Jadi bilangan oktan sendiri adalah
bilangan perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar. Semakin tinggi bilangan oktan, daya tahan terhadap ketukan semakin kuat atau tidak menyebabkan mesin mengalami ketukan gitu. Nah, yang memilikinya itu adalah isoktana. Ya. N-heptana itu ketukannya tertinggi. Dan oleh karena 2,4 trimetil pentana memiliki oktan tertinggi dan N-heptana normal heptana terendah, maka jika dua campuran tersebut disatukan, ini bisa dijadikan standar untuk mengukur bilangan oktan. Ya, untuk mendapatkan nilai oktan tertinggi, selain komposisi campuran antara normal dan iso, ya, itu bisa menggunakan juga zat aditif atau tambahan seperti tetraethylit. Ya. Penambahan 6 mili TEL ke dalam 1 galon bensin ini dapat menyebabkan peningkatan bilangan oktan 15-20. Ya. Nah, bensin yang telah ditambah TL dengan bilangan oktan 80 disebut bensin premium. Tapi untuk penggunaan TEL ini adik-adik sebagian besar itu sudah dilarang karena diketahui PB ini memiliki bisa meracuni manusia adik-adik ya. Jadi beberapa dulu ketika PB ini sedang booming ya, terdapat laporan bahwa pekerja-pekerjanya ini mengalami halusinasi adik-adik. Ya, akibat sering terpapar dari logam PB ini. Nah, jadi berdasarkan riset yang panjang, jadi banyak kejadian keracunan yang diakibatkan oleh PB ini. Jadi beberapa negara ini sudah melarang penggunaan aditif TL pada bensin adik-adik ya. Nah, aplikasi dan dampak lingkungannya sekitar 75% minyak mentah dimurnikan untuk keperluan bahan bakar. Jadi sebanyak 75% untuk keperluan bahan bakar, sisanya untuk pelarut, pelumas, obat-obatan dan lain-lain. Nah, minyak bumi dari golongan aromatik dan alifatik tak jenuh yang memiliki massa molekul rendah sering disebut dengan nafta. Dan nafta ini digunakan sebagai bahan baku berbagai aplikasi. Nah, senyawa aromatik juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk obat-obatan, deterjen, zat warna, dan kosmetik. Nah, masalahnya adik-adik ada dampak lingkungan yang terjadi ya. Nah, adik-adik untuk TL sendiri ya, itu dapat tertimbun dalam mesin. Nah, agar tidak tertimbun, adik-adik biasanya ditambahkan 1,2 di bromometana. Ya, nanti akan dihasilkan PbBr2 yang mudah menguap dan dibebaskan ke udara. Pencemaran lain dari dampak pembakaran minyak bumi adalah jika tidak sempurna adik-adik ya. Jika tidak sempurna, itu selain menghasilkan pembakaran senyawa organik itu biasanya H2O, CO2, tapi jika tidak sempurna itu bisa dihasilkan juga gas CO dan jelaga. Jelaga ini dapat mencemari adik-adik ya. Gas CO juga sama, dia beracun karena memiliki kemampuan mengikat oksigen, mengikat pada hemoglobin lebih tinggi daripada oksigen adik-adik. Ya, oleh karena itu banyak kejadian dilaporkan bahwa penumpang kendaraan itu karena mesinnya tidak dimatikan itu meninggal karena teracuni oleh gas CO yang hasil pembakaran bahan bakarnya adik-adik ya. Jadi sangat beracun sekali ya. Kemudian karbon monoksida ini menyebabkan pusing ya. Jadi karbon monoksida atau CO ini mengikat lebih cepat daripada O2. Kemudian gas belerang sendiri ini adik-adik hasil pembakaran dari bensin ya. Ini bahayanya apa? Karena gas ini bisa menyebabkan hujan asam adik-adik. Kita lihat reaksinya. Ini yang dihasilkan oleh knalpot kita ya. Ketika dia nanti ke atmosfer bereaksi dengan H2O, maka dia akan bisa menjadi H2SO3 dan asam sulfit dan asam sulfat adik-adik.
Nah, asam sulfat ini yang akan nanti terbawa oleh hujan kembali lagi ke kita. Ya, ini berbahaya sekali, sangat merugikan manusia. Ya, banyak yang mengalami korosi karena asam ya untuk logam-logamnya. Dan ini sekali lagi ya perlu kebijakan kita dalam penggunaan bahan bakar. Begitu ya. Baik, adik-adik kita cukupkan dulu pembahasannya sampai sini. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.